Terdapat 4 jenis barang dengan harga terendah Rp120.000 dan harga tertinggi Rp400.000. Rata-rata harga keempat barang tersebut yang mungkin adalah titik-titik. Baik, dari sini kita peroleh 4 barang ya. 4 barang dengan harga Rp120.000 barang pertama, lalu A barang kedua, B barang ketiga, dan Rp400.000 barang keempat, gitu ya. Sehingga dengan logika, karena A dan B tidak diketahui dengan pasti, namun kita dapat menentukan X bar minimum untuk harga barang tersebut, yaitu minimum diperoleh jika A dan B nya minimum, yaitu kita pilihlah 120.000 ya. Jadi ada 3 120.000 nya, berarti 3 kali 120.000 ditambah satu lagi, yaitu 400.000 per banyak barang, yaitu 4. Oke, ini diperoleh. Ini kita kalikan 360.000 ditambah 400.000 itu 760.000 dibagi 4. Berarti diperoleh 190.000. Lalu logika kedua, X bar maksimum. Ya. X bar atau rata-rata harga maksimum akan diperoleh jika A dan B nya ini maksimum, yaitu bernilai 400.000. Sehingga 400.000 nya ada 3 ya, berarti rata-ratanya 120.000 ditambah 3 kali 400.000 dibagi banyak barang, yaitu 4. Oke, ini dikalikan 1.200.000 ditambah ini berarti 1.320.000 dibagi 4. Ini adalah 330.000. Sehingga X bar harga barang tersebut, rata-rata harga barang tersebut berada di antara, yaitu X bar minimum 190.000 dan 330.000. Nah, perhatikan opsi mana yang sesuai dengan interval ini. Ternyata adalah C. Oke, mudah kan? Baik, berikut ini soal limit di tak hingga. Oke. Teori yang akan kita pakai pertama ya, atau hanya limit X mendekati tak hingga untuk A per X. Ini hasilnya adalah 0. Sehingga ini kita jawab ya. 2 ditambah 2 per 2 ditambah 2 per 2 ditambah. Nah, 2 per X ini berarti sama dengan teori ya. Teori ini, yaitu hasilnya 0. Oke, sudah, tinggal kita hitung. 2 ditambah 2 per. Nah, ini kan 2 per 2, yaitu 1. Ditambahkan 2 jadi 3. Oke, ini kita selesaikan. Jumlahkan berarti 2 per 3. Atau ini kalikan 6 tambah 2, 8 per 3. Opsinya adalah C. Mudah kan? Limit X mendekati 0 untuk akar dari 1 kurang X dikurang 1 per 1 dikurang akar pangkat 3 dari 1 kurang X sama dengan titik-titik. Baik, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan perkalian sekawan.
yaitu limit X mendekati 0 untuk akar 1 kurang X dikurang 1 per 1 dikurang akar pangkat 3 dari 1 kurang X. Oke, ini kita kali dengan sekawannya ya. Nah, yang bentuk akar ada dua, yaitu pembilang dan penyebut. Berarti kita kali dulu sekawannya pembilang, yaitu akar dari 1 kurang X tambah 1 per sama dengan yang di atas, yaitu akar 1 kurang X ditambah 1 dikali sekawannya penyebut, yaitu 1 ditambah akar pangkat 3 dari 1 kurang X ditambah akar pangkat 3 dari 1 kurang X dikuadratkan per, ini sama dengan yang atas, 1 ditambah akar pangkat 3 dari 1 kurang X ditambah akar pangkat 3 dari 1 kurang X dikuadratkan sama dengan limit X mendekati 0. Nah, kita kalikan yang sekawan, tentu ini dengan ini ya, pembilangnya ya, itu kali sekawan menjadi 1 kurang X dikurang 1 per, nah ini sekawan dengan ini, kita kalikan, itu menjadi 1 kurang 1 kurang X kali, nah tentu ini tetap ya, 1 ditambah akar pangkat 3 dari 1 kurang X ditambah akar pangkat 3 dari 1 kurang X dikuadratkan per yang ini ya, yaitu akar dari 1 kurang X ditambah 1 sama dengan limit X mendekati 0 untuk, nah yang ini menjadi negatif X ya, negatif X dikalikan dengan ini 1 tambah akar pangkat 3 dari 1 kurang X ditambah akar pangkat 3 dari 1 dikurang X pangkat 2 per, lalu ini kita selesaikan ya, 1 kurang 1 itu 0, berarti menjadi kurang negatif X menjadi X dikali dengan yang ini ya, yaitu akar 1 kurang X ditambah 1. Nah, perhatikan ini X nya bisa kita contreng ya, kita bagikan, sehingga selanjutnya kita substitusi saja. Jadi negatif 1 ditambah akar pangkat 3 dari 1 kurang 0 ditambah akar pangkat 3 dari 1 kurang 0 dikuadratkan per akar dari 1 kurang 0 ditambah 1. Oke, hasilnya adalah negatif 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3 per 2. Opsinya adalah E. Mudah kan? Limit X mendekati 2 untuk X kuadrat dikurang 5X kurang 6 dikali sin 2 dikali X kurang 2 per X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan titik-titik. Nah, teori yang akan kita pakai yaitu teori limit trigonometri ya, fungsi trigonometri. Limit
X mendekati A untuk sin B dikali X kurang A per C dikali X kurang A. Ini hasilnya B per C, koefisiennya saja yang kita lihat. Nah, ini X kurang A, di sini juga X mendekati A ya. Jadi hasilnya B per C. Nah, soal ini kita ubah dengan faktorisasi ya. Nah, untuk ini X kuadrat kurang 5X kurang 6 itu kan jika disubstitusi X-nya 2, itu hasilnya kan tidaklah 0. Kalau tidak 0 berarti tidak usah dipikirkan gitu ya. Tidak ada masalah di sini. Tetap aja tuliskan X kuadrat kurang 5X kurang 6 dikali sin 2 kali X kurang 2 per. Nah, kita perhatikan untuk penyebut yaitu X kuadrat dikurang X dikurang 2. Ini jika disubstitusi X-nya 2 itu hasilnya 0. Berarti ini jadi masalah. Untuk itu difaktorkan ya. Faktornya adalah ya, tentu salah satunya X kurang 2. Satunya lagi X ditambah 1. Oke, kita coba susun biar adik-adik bisa melihat dengan jelas ya konsepnya. Ini X kuadrat kurang 5X kurang 6 per X tambah 1 dikali, kita pisahkan ya, dikali sin 2 dikali X kurang 2 per X kurang 2. Oke, begini ya. Sehingga hasilnya untuk yang di atas kita substitusi X-nya 2 ya. Berarti jadi 2 kuadrat kurang 5 kali 2 kurang 6 per 2 ditambah 1. Sementara untuk yang ini kita gunakanlah teorinya. Ini ya. Yaitu 2 per 1 ya. 2 per 1. Di sini 1. Oke. Jadi hasilnya adalah 4 kurang 10 itu negatif 6 kurang 6 negatif 12 kali 2 berarti negatif 24 per ini 3 dikali 1 itu 3. Hasilnya negatif 8. Opsinya adalah A. Mudah kan? Jika integral 1 sampai 2 untuk 1 kurang 2 fx dx sama dengan 5 dan integral 2 sampai 4 untuk fx dikurang x per 2 dx sama dengan 6, maka integral 1 sampai 4 untuk fx tambah 1 dx sama dengan titik-titik. Baik, soal ini dapat kita selesaikan dengan menjabarkan persamaan yang ini dulu ya. Persamaan pertama itu dijabarkan menjadi, nah integral 1 itu adalah X ya, X dengan batas 1 sampai 2 dikurang 2 integral 1 2 fx dx sama dengan 5. Nah, ini kita substitusikan 2, jadi 2 kurang 1 ya ke X nya, berarti ini jadi 1 dikurang 2 integral 1 2 fx dx sama dengan 5. Kemudian satunya pindah ruas, berarti menjadi negatif 2 integral 1 2 fx dx sama dengan 5 dikurang 1 berarti 4 ya. Kemudian kita bagi dengan negatif 2 ini, maka integral 1 2 fx dx sama dengan 4 bagi negatif 2 diperoleh negatif 2. Oke, itulah hasilnya. Kemudian dari persamaan kedua yang ini kita jabarkan menjadi
integral 24 fx dx dikurang, nah integral 1/2x itu adalah 1/2 dikali ya, 1/2 dikali integral x yaitu 1/2 x pangkat 2 dengan batas 24. Oke, sama dengan 6 ya. Kemudian ini tetap integral 24 fx dx dikurang, nah ini jadi 1/4 x kuadrat dengan batas 24 sama dengan 6. Integral 24 fx dx dikurang, ini kita substitusikan batas atas dulu, yaitu 1/4 dikali 4 kuadrat dikurang 1/4 dikali substitusi batas bawah ya, yaitu 2 kuadrat, terus sama dengan 6. Maka integral 24 fx dx terus dikurang, nah ini hasilnya 16 kali 1/4 berarti itu 4 ya. Ini 1, 4 kurang 1 3, berarti kurang 3 sama dengan 6, sehingga kita peroleh integral 24 fx dx sama dengan negatif 3 nya pindah ruas kemari, jadi 6 tambah 3 itu 9. Baik, kita jawab soalnya ini ya, integral 1 sampai 4 fx tambah 1 dx itu kita uraikan menjadi integral 1/4 fx dx ditambah, nah integral 1 itu x, berarti x batasnya 1/4, hasilnya integral 1 sampai 4 itu bisa dijabarkan menjadi 1 2 fx dx ditambah integral 24 fx dx ditambah, nah ini substitusi batas atas 4 dikurang 1 ya, berarti 3 sama dengan, nah oke, ini menjadi ini ya penjabarannya. Nah integral 1 sampai 2 perhatikan, yaitu ini negatif 2 ditambah integral 24 fx dx ini 9 tambah 9 ditambah ini 3, jadi hasilnya adalah 10. Opsinya B. Mudah kan? Umur Anto 4 tahun lebih tua dari Budi. Pada saat ini umur Budi 2 kali lipat umur Cici. 3 tahun yang lalu umur Cici setengah dari umur Desi. 2 tahun lagi Budi dan Desi akan menikah, dan pada saat itu umur Anto 30 tahun. Selisih umur Desi dan umur Budi pada saat menikah nanti adalah titik-titik. Nah ini kita buat tabel ya. Pemisalan umur Anto, umur Budi, umur Cici, umur Desi. Oke, kita bagi, kita buat kolomnya. Nah ini umur sekarang. Nah umur Anto sekarang kita misalkan A, umur Budi sekarang B, umur Cici sekarang C, umur Desi sekarang D. Kemudian kita perhatikan di soal ada beberapa bagian, yaitu 3 tahun lalu, berarti 3 tahun lalu. Kalau 3 tahun lalu berarti umur Anto itu A dikurang 3, umur Budi B dikurang 3, umur Cici C dikurang 3, umur Desi D dikurang 3.
kemudian 2 tahun lagi, berarti 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi dari sekarang maksudnya ya. Berarti umur Anto itu A ditambah 2, Budi B tambah 2, Cici C tambah 2, Desi D tambah 2. Oke, dengan demikian kita akan lebih mudah untuk menerjemahkan soalnya. Oke, umur Anto 4 tahun lebih tua dari Budi. Nah, ini ceritanya berarti yang sekarang ya, umur Anto. Berarti kita tulis A sama dengan lebih tua 4 tahun dari Budi, berarti B ditambah 4. Kemudian pada saat ini, berarti ceritanya sekarang ya, umur Budi 2 kali lipat umur Cici. Nah, umur Budi sekarang yaitu B. Oke, ini ya, sama dengan 2 kali lipat umur Cici. Kemudian kita lanjut, 3 tahun yang lalu umur Cici setengah dari umur Desi. 3 tahun lalu umur Cici yaitu C kurang 3. Jadi C kurang 3 sama dengan setengah dari umur Desi. Ingat 3 tahun lalu, berarti D kurang 3. Oke. Kemudian 2 tahun lagi Budi dan Desi akan menikah. Dan pada saat itu umur Anto 30 tahun. Berarti 2 tahun lagi umur Anto 30 tahun. Nah, 2 tahun lagi umur Anto yaitu A tambah 2. Berarti A tambah 2 sama dengan 30. Sehingga dari sini dapat kita peroleh A sama dengan 30 kurang 2 ya, yaitu 28. Kita substitusi kemari. Berarti diperoleh A-nya 28 sama dengan B tambah 4. Berarti kita peroleh B sama dengan 24. Oke. Selanjutnya dari sini berarti 2C sama dengan B yaitu 24. Kita peroleh C sama dengan 24 bagi 2 yaitu 12. Kemudian kita substitusi lagi kemari. C-nya yaitu 12 kurang 3 sama dengan 1/2 kali D kurang 3. Oke. Ini hasilnya 9, kalikan 2 sini berarti 18 sama dengan D kurang 3. Negatif 3 nya pindah ruas kemari jadi 18 tambah 3 21 ya. Jadi D sama dengan 21. Nah, pertanyaannya, selisih umur Desi dan umur Budi pada saat menikah nanti. Nah, menikah nanti kan 2 tahun lagi. Ingat Desi dan Budi. Desi-nya ini, Budinya ini. Berarti umur Budi 2 tahun lagi yaitu B tambah 2, yaitu mana B-nya tadi 24 ya, tambah 2 26. Lalu Desi ya, ini 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi saat menikah. Maka Desi D tambah 2, D-nya 21 tambah 2 yaitu 23. Nah, dari sini kita perhatikan opsinya. Selisihnya adalah 3 tahun dan yang lebih tua Budi atau yang lebih muda Desi ya. Berarti opsinya adalah E ya. Desi 3 tahun lebih muda dari Budi. Mudah kan? Berat badan Agung 2 kali berat badan Beta. Berarti kita buat A sama dengan 2 kali B. Berat badan Beta 60% dari berat badan Cici. Berarti B sama dengan 60% kali ya, dari kali Cici. Kemudian Dery mempunyai berat badan 50% dari berat badan Edi. Berarti D sama dengan 50% kali berat badan Edi. Kemudian berat badan Edi 190% dari berat badan Agung. Berarti E sama dengan 190% dikali berat badan Agung. Nah, karena ini soalnya yang ditanya yang punya berat badan paling ringan adalah, berarti perbandingan ya. Kita tidak dapat menentukan
berat badan mereka secara pasti. Nah, untuk itu karena ditanya perbandingan, ya ini kita dapat memisalkan ya. Misalkan saja umur salah satu dari mereka. Nah, dalam hari ini Bang RP ambil umur Cici C, yaitu 100. Bukan umur ya, berat badan ya. Berat badannya 100 kg. Maaf. Kemudian kenapa pilih 100? Karena dia dalam persen ya. Jadi pilih 100. Nah, dari sini dapatlah B, yaitu 60%, yaitu 60 per 100 dikali C, yaitu 100. Maka diperoleh B sama dengan 60 kg. Kemudian kita peroleh dari sini, yaitu A sama dengan 2 kali B, jadi kali B nya 60, diperolehlah A sama dengan 120 kg. Kemudian dari sini kita dapatkan E sama dengan 190%, berarti per 100 dikali 120. Ini sama dengan nolnya kita coret, berarti 19 kali 12 ya. Kita kalikan saja di sini ya, 19 kali 12. Ini 8, 1, ini berarti 3, ini 19. Jadi diperoleh 8, 2, 1, 2. 228 lah E. Oke. Kemudian dari sini kita perolehlah D. 50% berarti 50 per 100 dikali 228. Ini kita bagikan jadi 2 ya, 1 per 2 kali 228 diperolehlah D 114. Oke. Nah, dari sini kita mau cari yang berat badannya paling ringan. Oke. Nah, yang paling ringan ini tadi A 120, C 100, B nya 60. Oke, berarti yang paling ringan adalah ini B, yaitu berat badan beta. Mudah kan? Nilai dari limit N mendekati tak hingga. Untuk 1 dikurang 1 per 2 kuadrat dikali 1 kurang 1 per 3 dikuadratkan dikali 1 kurang 1 per 4 kuadrat dikali seterusnya sampai 1 dikurang 1 per N kuadrat adalah titik-titik. Nah, kita perhatikan polanya adalah 1 kurang 1 per N kuadrat. Ini adalah 1 dikurang 1 per N dikali 1 ditambah 1 per N. Itu ya. Sehingga soalnya itu kita uraikan menjadi limit N mendekati tak hingga. Nah, ini kita jabarkan dengan seperti ini, menjadi 1 dikurang 1 per 2 dikali 1 ditambah 1 per 2 dikali, nah ini 1 dikurang 1 per 3 dikali 1 ditambah 1 per 3 dikali 1 ini ya kurang 1 per 4 dikali 1 ditambah 1 per 4 dikali seterusnya 1 dikurang 1 per N dikali 1 ditambah 1 per N sama dengan limit N mendekati tak hingga. Nah, ini 1 kurang 1 per 2 itu adalah 1 per 2 dikali ini menjadi
3/2 dikali ini menjadi 2/3 dikali ini 4/3 dikali ini hasilnya 3/4 dikali ini adalah 5/4, seterusnya dikali, dan ini adalah N kurang 1/N dikali ini adalah N tambah 1/N. Ya, kita perhatikan ternyata ini teleskoping ya, saling kalau dikalikan hasilnya 1 gitu ya, saling mematikan teleskoping. Ini coret, berarti ini seterusnya nanti ini kena coret. Jadi sisa limit N mendekati tak hingga, yaitu N tambah 1 ya, ini 1 kalikan ke kemari, lalu 2 kalikan ke N per 2N. Nah, limit mendekati tak hingga kan kita perhatikan aja N-nya ya. Ini pangkatnya 1, ini pangkat N-nya 1. Berarti kita lihat koefisiennya saja langsung ya kan. Berarti 1 per koefisiennya ini 2. Jadi opsinya adalah D. Mudah kan? Integral dari 7x dikali 3 dikurang x pangkatkan dengan 5 dx sama dengan titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita pakai metode Tanjalin ya. Langsung kita bagi, di sebelah sini 7x, di sebelah sini 3 dikurang x pangkat 5. Nah, ruas kiri kita turunkan 7, lalu turunkan lagi 0. Kalau sudah 0 stop ya. Kemudian ruas kanan yaitu 3 kurang x pangkat 5 kita integralkan ya. Integralnya ingat pakai teori ini aja, integral ax tambah b pangkat n dx itu adalah 1 per A kali N kurang 1 tambah 1 X tambah B pangkat N tambah 1 tambah C ya. Jadi integral 3 kurang X pangkat 5 berarti menjadi 1 per A nya dalam hal ini negatif 1 ya. 1 per negatif 1 dikali ini 5 nya ditambah 1 jadi 6, berarti jadi negatif 1/6 dikali 3 kurang X pangkatnya 5 tadi ditambah 1 ya, 6. Kemudian kita integralkan lagi, berarti menjadi ini ya, dengan cara yang sama berarti jadi negatif 1 per ini tambahkan 7 dikalikan dengan negatif 1/6 jadi positif ya, jadi 1 per 7 kali 6 berarti 42. Ini 3 kurang X pangkat 7 jadinya, kena tambah 1 ya. Nah, kemudian di sini kita beri tanda positif, negatif, seterusnya ya. Kalau 0 nggak usah lagi ya. Lalu kalikan kemari, kasih tanda panah, artinya dikalikan nanti ya. Jadi positif 7x itu hasilnya ya. Jadi hasilnya ini adalah positif 7x dikalikan dengan ini, yaitu negatif 1/6 3 kurang X pangkat 6 ditambah negatif 7, berarti jadi kurang 7 dikali dengan 1/42 dikali 3 kurang X pangkat 7, sehingga hasilnya kita kalikan ini menjadi negatif
7/6x dikali 3 kurang x pangkat 6 dikurang, nah 7/42 berarti jadi 1/6 dikali 3 kurang x pangkat 7 tambah c ya, ini tambah c. Nah kita perhatikan opsinya yang sesuai adalah E. Mudah kan? Integral 2x kurang 4 dikali akar pangkat 3 dari 6 tambah 4x kurang x pangkat 2 dipangkatkan dengan 5 dx sama dengan titik-titik. Ini kita pakailah metode substitusi ya, integral substitusi. Nah yang kita misalkan ini ya, 6 tambah 4x kurang x kuadrat itu kita misalkan sebagai U. Lalu kita turunkan ya, 6 diturunkan 0, 4x diturunkan 4 dikurang x kuadrat diturunkan itu jadi 2x. Sama ini dx ya, dx. Karena turunkan terhadap x. Nah, U diturunkan terhadap U berarti jadi 1 du. Atau ditulis du saja. Nah, perhatikan di soal 2x kurang 4. Yang kita peroleh 4 kurang 2x. Maka kita kali negatif ya. Kita kali negatif, kedua ruas berarti diperoleh 2x kurang 4 dx sama dengan negatif du. Oke. Baik, soalnya ini kita coba susun. Berarti menjadi integral. Ini Bang RP susun dulu ya supaya paham nanti caranya gimana. 6 ditambah 4x kurang x kuadrat dipangkatkan dengan 5 dikali 2x kurang 4 dx. Oke. Sama dengan integral. Nah, ini tadi adalah U. Ya. Berarti jadi akar pangkat 3 dari U pangkat 5 kali. Nah, ini adalah negatif du ya. Negatif du. Berarti diperoleh negatif ya, integral negatif U pangkat 5/3 du. Nah, untuk ini kita sudah bisa gunakan rumus dasar, yaitu negatif 1 per pangkatnya 5/3 ditambah 1 ya. 5/3 tambah 1 berarti 3/3 ya. Lalu U pangkat 5/3 tambah 1 itu 3/3 tambah C. Diperolehlah hasilnya sama dengan, nah ini 8/3. Berarti negatif 1 bagi 8/3 berarti menjadi negatif 3/8. U pangkat 8/3 ditambah C. Oke, kita kembalikan U itu adalah ini ya. Negatif 3/8 dikali 6 ditambah 4x dikurang x pangkat 2 pangkat 8/3 ditambah C. Opsinya adalah D. Mudah kan?